Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Setelah kurang lebih 3 minggu dari adanya laporan yang disampaikan keluarga Ibtu Tommy Marbun beserta dengan istrinya, rasanya tidak berlebihan juga kalau sekarang ini kita bertanya lagi, seperti apa perkembangan dan pencarian yang telah dilakukan oleh tim. Karena kita mendengar ketika istri, mertua, orang tua dari Ibu Riah Tarigan itu, yang merupakan istri dari Ibtu Tommy Marbun, ketika mendatangi Komisi 3 DPR RI, waktu itu kami masih jelas sekali mendengar, mengikuti rapat yang ada di Komisi 3 itu bahwa tidak boleh dibiarkan Ibtu Tommy itu hilang tanpa ada kejelasan. Saya masih betul-betul mengingat apa kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Hinca Panjaitan bahwa kehilangan dari Ibtu Tommy itu merupakan tanggung jawabmu, Bapak Kapolri. Seperti itu perkataan yang disampaikan. Nah, sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Tentu kita tidak dalam rangka mendiskreditkan siapapun. Misalnya tim pencari fakta yang dibentuk silakan berjalan. Seperti itu. Tapi wajar juga kalau masyarakat penasaran. Karena dari peristiwa itu sendiri sebetulnya sudah terjadi 4 bulan. Peristiwa itu dari mulai bulan Desember sampai sekarang ini kurang lebih sudah 4 bulan. Jadi rasanya kita masyarakat wajar juga mempertanyakan bagaimana sebetulnya statusnya atau bagaimana kabar dari pencarian itu. Nah, tetapi kami merasa begini, ada hal yang tidak dilakukan Bapak Kapolri, dan yang dilakukan justru yang sebaliknya dari yang diinginkan oleh masyarakat ataupun keluarga yang kehilangan. Apa itu yang dimaksud dengan kebalikan? Misalnya, ketika Ibtu Tommy Marbun itu hilang, tidak berapa lama justru kenaikan pangkat dan jabatan yang diberikan kepada Kapolres Teluk Bintuni. Saya pikir kita semua tahu, masyarakat semua tahu. Yang diberikan ganjaran kepada Bapak Kapolres, Bapak Koirudin itu adalah menaikkan jabatan dan pangkatnya. Dinaikkan jabatannya menjadi Kabid Propam dan tentu pangkatnya menjadi Kombes. Meskipun itu akhirnya dianulir, tetapi itu dianulir karena banyaknya suara-suara yang memprotes, tidak setuju. Dan memang itu sesuatu yang lucu. Bagaimana mungkin dia seorang pemimpin, anak buahnya itu hilang, nggak tahu hilangnya apakah mati, apakah ditembak, apakah dibunuh. Nggak tahu kita rimbanya, tiba-tiba kenaikan pangkat yang ada. Nah, padahal kalau dari pemaparan istri Ibtu Tommy itu, dan itu yang kami harapkan dilakukan oleh pihak Polri, terutama mungkin instruksi dari Kapolri, tapi itu tidak dilakukan. Misalnya, ketika tanggal 27 kalau tidak salah peristiwa itu, tanggal 28, katanya kan Wakapolres dan istrinya menyampaikan berita kepada istrinya Tommy bahwa longboat yang ditumpangi terbalik. Lalu kemudian besoknya mungkin Kapolres menelepon bahwa Tommy itu hilang dan jatuh terpeleset dari boot karena dia ada di belakang, duduk di paling belakang boot. Lalu yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh Kanit Resmob yang bernama Roland itu mengatakan bahwa Tommy itu tersapu oleh air sungai, terbawa arus air sungai yang deras dan
dalam. Nah, dari sini saja sudah terjadi 3 informasi yang saling bertentangan, saling berbeda. Lalu kemudian istri Tommy masih menanyakan kepada salah satu rekan mungkin atau anak buah dari Ibtu Tommy yang bernama Gideon. Dia menanyakan, Gideon, bagaimana sebetulnya peristiwa yang terjadi sebenarnya karena kamu ada di dalam tim keberangkatan itu. Lalu Gideon berkata, maaf Bu, kalau untuk itu saya nggak berani ngomong. Lebih bagus Ibu tanya ke atasan. Kenapa orang-orang ini nggak diperiksa Pak Kapolri? Harusnya Bapak memeriksa orang-orang ini. Kenapa orang-orang ini bisa memberikan informasi yang berbeda? Lalu sekarang kan muncul spekulasi terus. Karena kenapa spekulasi itu muncul? Bisa saja jangan-jangan ini Tommy bukan ditembak KKB. Jangan-jangan Tommy ini bukan tersapu air di sungai. Jangan-jangan Tommy ini dibunuh. Itu kan kita tidak boleh melarang orang berpikir itu. Karena kalau ini semakin ditutup rapat, semakin dikunci, maka orang akan berpikir liar seperti itu. Dan satu hal lagi yang menjadi kejanggalan. Salah satu anggota DPR RI juga mungkin dari Dapil Papua Barat itu menyatakan bahwa ini ada kejanggalan. Karena apa? Karena kalau orang tersapu air sungai yang deras, yang dalam ketika akan menyeberang, tentu semua barang-barang yang dia pakai, perlengkapan yang ada dalam tubuhnya itu hilang. Tapi katanya kenapa handphonenya bisa kembali? Alat komunikasi lainnya kenapa bisa kembali? Itu yang diterangkan. Jadi makanya kita sekarang ini bertanya, ini serius nggak pihak Polri untuk mengusut ini? Dan yang dibutuhkan sebetulnya adalah mereka-mereka ini, mulai dari Kanit, Bapak Roland itu, Wakapolres, dan Kapolresnya sendiri harusnya diperiksa Pak. Diperiksalah supaya kita tahu. Dan orang-orang yang ada di longboat itu, kita tidak tahu, mungkin 7-8 orang yang ada di dalam itu kan mereka harus ditanyai, dimintai keterangan. Betulkah longboat mereka terbalik? Betulkah dengan terbaliknya itu hanya Ibtu Tommy yang meninggal? Itu membuat rasa penasaran masyarakat. Harusnya itu segera diperiksa Pak, supaya ini tidak liar kemana-mana. Namun tentu kita masih berharap tim pencari fakta yang dibentuk ini, sekalipun kita sendiri tidak tahu terdiri dari siapa-siapa saja, institusi mana aja ini yang terlibat di dalamnya, tapi tolonglah segera diberitahukan. Rasanya 3 minggu rasanya sudah cukup waktu untuk memberikan informasi sampai di mana sekarang status pencarian itu. Kalau tidak, ya mungkin sudah lebih baik dihentikan, karena kita hanya tinggal menunggu dan menunggu dengan sesuatu yang tidak pasti. Itu dari kami warga masyarakat yang tentu tidak ada hubungan apapun, tetapi tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Tommy, tetapi memang kita sebagai sesama warga merasa sangat prihatin. Ada orang yang berjuang, kemudian orang ini hilang, tidak tahu apakah mati, dibunuh, terbunuh, hanyut, atau apapun itu seperti hilang, beritanya hilang di telan bumi seperti itu saja. Itu yang membuat kita sebetulnya agak kecewa. Semoga ini didengar oleh petinggi Polri, Bapak Presiden, dan pihak yang berkompeten lainnya. Terima kasih.